Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan bahas tentang trading plan 7 April 2026. Nah langsung aja deh kita mulai nih teman ya, untuk saham plan nih teman ya. Nah jadi kalau kita perhatikan nih kak, untuk saham plan ini jelas sekali kak, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish nih teman ya. Jadi pada intinya selagi garis trend ini tidak dijebol, tren bearishnya masih valid. Dan kalau kalian tanya arahnya akan kemana ya, besar kemungkinan kak ya, dia masih bisa diseret ke bawah ya. Jadi pada intinya selagi garis tren ini tidak dijebol, nah tren bearishnya masih valid dan kalian harus lebih berhati-hati. Kalau kalian sudah terlanjur masuk bagaimana, wajib kak gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian ada rencana masuk bagaimana, jangan masuk dulu temen ya, kecuali udah dijebol ke atas nih ya. Nah kalau dijebol ke atas, nah ini artinya dia sudah mulai transisi nih kak, dari tren bearish menuju tren bullish. Nanti kita update lagi deh temen ya. Jadi kalau kalian ada rencana mau masuk, sebaiknya kita pantau dulu nih, dia jebol nggak nih ke atas ya. Nanti kita update lagi deh untuk saham plan temen ya. Nah jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, saran saya wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian ada rencana mau masuk nih, nanti deh kita perhatikan dulu deh kak ya. Oke, kita lanjut lagi kak ya untuk saham Harum. Nah untuk saham Harum juga kalau kita perhatikan, nah ini jelas sekali dia ini bergerak di dalam konsolidasi di daily time frame-nya. Nah jadi bagaimana nih cara entry di dalam konsolidasi? Tunggu pattern seperti ini. Ini cara yang paling aman nih ya. Karena apa? Karena jika sudah terbentuk pattern seperti ini kak, artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harganya sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah tapi kalau misalkan lo main klik-klik di sini aja, dia jebol ke bawah, lo bisa diseret makin dalam. Ingat sekali lagi, sideways ini adalah fase penentu. Kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam tren bearish. Kalau dia jebolnya ke atas, dia akan bergerak di dalam tren bullish. Nah tapi kalau misalkan kalian rasa ini kelamaan nih pattern seperti ini, bisa nggak dimasuk di bawah harga? Boleh-boleh aja, tapi wajib gunakan stop loss yang ketat. Yang saya takutkan apa? Kalian main klik-klik aja ya, dia jebol ke bawah, kalian bisa diseret makin bawah. Itu yang saya takutkan. Nah tapi kalau kalian mau coba-coba pakai stop loss, nggak apa-apa teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Gia. Nah untuk saham Gia juga sama nih kak, dia ini masih membuat peak yang semakin lama semakin rendah dan trennya belum dijebol. Nah ini di false break nih, belum dijebol ya. Nah artinya apa? Artinya tren bearishnya masih valid ya, dan dia besar kemungkinan kalaupun dia naik, naiknya ini hanya sebatas kenaikan sementara aja, dan setelah itu dia akan melanjutkan penurunannya. Kecuali nih temen ya, dia udah jebol ke atas, itu udah beda lagi temen ya. Jadi pada intinya selagi garis trennya ini tidak dijebol, tren bearishnya masih valid. Dan kalau kalian sudah terlanjur masuk, wajib gunakan stop loss yang ketat, nggak ada cara lain. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, dia jebol nih temen ya, area support ini lu bisa diseret makin dalam temen ya. Kalau lu ada rencana mau masuk, sebaiknya jangan masuk dulu. Atau kalau lu mau manfaatkan nih reboundnya nih temen ya, rebound jangka pendeknya nih, nah ini bisa nih ya. Di sini apabila nanti sudah terkonfirmasi oleh candle reversal. Nah tapi tetap wajib gunakan stop lossnya di mana? Stop lossnya nanti bisa lu setting di bawah candle reversalnya ya. Kalau dia jebol ke bawah, lu pakai stop loss, lu selamat. Nah tapi kalau dia naik ya lu untung, seperti itu ya. Tapi pada intinya temen ya, kalau lu mau mencoba nih rebound jangka pendeknya nih temen, scalping nih jangka pendeknya nih, tetap wajib gunakan stop loss yang ketat. Karena apa? Karena yang perlu kalian perhatikan, ini trennya bearish ya. Kalau lu tidak menggunakan stop loss yang ketat, dia jebol ke bawah, turunnya bisa makin dalam teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ESIP. Untuk saham ESIP juga sama nih kak, kurang lebih nih teman, seperti saham Gia nih, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi kalaupun dia naik ya, naiknya ini hanya sebatas kenaikan sementara aja nih. Dia naik, kena trennya, dia jebol lagi ya. Ini juga begitu sebaliknya temen ya, dia naik, kena trennya juga dia akan jebol lagi. Jadi pada intinya selagi garis kuning ini tidak dijebol ke atas, tren bearishnya masih valid teman-teman ya. Nah jadi kira-kira seperti itu untuk trading plan saham hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke kripto nih teman ya. Nih teman-teman ya, SOF USD nih teman ya. Jadi tadi ada yang minta request nih ya. Nah jadi ya kalau kita perhatiin kak, ini jelas sekali nih teman ya, tren bearishnya ya masih bergerak di dalam tren bearish secara garis besarnya nih kak ya. Jadi kalau kakak invest juga nih ya, kakak nih invest atau bukan nih, tadi yang nyangkut 10 juta nih katanya teman ya. Jadi kalaupun kakak invest, kakak harus ngerti nih projectnya apa, jangan main asal invest aja. Nah ini jelas sekali nih teman ya. Ya jadi pada intinya sebenarnya kalau kripto ini teman ya, kalau Bitcoin turun ya semuanya pasti akan ikut turun lah, karena Bitcoin itu adalah induknya temen ya. Nah jadi bagaimana nih? Nah lu bisa perhatikan nih temen ya, kalau dia nanti berhasil jebol nih kak ya, area support ini nih temen ya, turunnya bisa makin dalam. Ingat sekali lagi temen ya, di weekly time frame ya atau di time frame besar ini jelas sekali nih ya, kalau dia jebol area support ini, turunnya bisa makin dalam temen ya, turunnya bisa makin dalam ya. Jadi kalau kalian lu trader, nah sebaiknya lu cut loss temen ya kalau lu trader nih. Tapi kalau lu investor temen ya, lu jangka panjang, yang penting lu tahu projectnya bagus nggak nih. Kalau bagus ya nggak apa-apa, lu hold aja temen ya, seperti itu ya. Jadi pada intinya kalau nanti dia berhasil jebol nih kak, area support itu turunnya bisa makin dalam.